Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan sahabat sekalian. Selamat hari Minggu. Tanpa terasa, saat ini kita sudah berada pada minggu ketiga tahun 2021. Itu semua adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini, Minggu 17 Januari 2021, kita memasuki minggu kedua sesudah Epifani dengan tema memahami, mengalami, melakukan. Dan pelayan firman akan dilayankan oleh Pendeta Ari Siagian dari Gereja Presbyterian Indonesia. Saudara dan sahabat sekalian, kita seringkali membicarakan mengenai panggilan dalam hidup ini. Ada yang mengartikan panggilan Allah adalah jabatan gerejawi. Namun ada juga pada akhirnya memahami bahwa panggilan Allah itu adalah apa yang kita kerjakan dalam keseharian. Apakah kita sudah mengerjakan panggilan Allah itu dengan sungguh-sungguh? Bagaimana relasi kita dengan Allah di tengah profesi yang sejujurnya adalah panggilan Allah juga? Apa motivasi kita mengerjakan panggilan Allah itu? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat sekalian, marilah kita masuki ibadah di hari yang kudus ini dengan mengarahkan hati pada Allah yang memanggil kita menjadi kawan sekerjanya. Tentu dengan fokus utama yaitu memuliakan Dia. Mari kita bangkit berdiri memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 17 bait 1 dan 2. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat-berkat anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadikan kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita di minggu pagi hari ini adalah memahami, mengalami, dan melakukan. Nas pembimbing terambil dari Roma 8 ayat 29 dan 30 yang mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Maka kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, dan layakkanlah kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Efesus 4 ayat 32 yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan Alkitab. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di dalam Kristus Yesus, curahkanlah roh-Mu yang kudus, menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu, dan menolong kami ketika kami bersama-sama hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini juga ya Tuhan, di tengah segala keterbatasannya untuk menyampaikan pesan firman-Mu bagi segenap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 hingga 20. 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Samuel Terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku," jawab Samuel. "Ya Bapa," kata Eli. "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu."
Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dari ayat 13 sampai 18. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 13 sampai 18. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikianlah pembacaan Mazmur. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 20. 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging.
Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 yang menyatakan, pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa yang namanya panggilan dari Allah itu ada yang sifatnya umum, namun ada juga yang sifatnya khusus atau spesial. Panggilan dari Allah pada diri setiap kita yang sifatnya umum, misalnya ketika kita membaca kitab Kejadian, panggilan supaya manusia memelihara alam semesta ciptaan Tuhan. Jadi ketika Allah sudah menjadikan alam semesta ini lengkap dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, kita dipanggil, semua setiap kita tanpa terkecuali, untuk memelihara alam semesta ini. Itu panggilan yang sifatnya umum. Tapi kalau panggilan yang sifatnya khusus, ini biasanya sangat pribadi. Sama seperti apa kata Yesaya, bahwa sejak awal kandungan, sejak awal kita dikandung oleh ibu kita, sudah ada rencana Tuhan atas tiap-tiap kita. Jadi Allah sudah mengenal kita, Allah sudah punya rencana akan apa yang terjadi melalui diri kita. Dan setiap manusia pada dasarnya adalah spesial di mata Allah. Pada akhirnya, kita memaknai bahwa semua orang mengalami panggilan secara khusus dari Allah, apapun itu bentuk panggilannya. Jadi ada panggilan yang sifatnya umum, tapi ada juga yang panggilan yang sifatnya khusus. Dan setiap kita pasti mengalami panggilan secara khusus dari Tuhan, apapun itu bentuk panggilannya. Banyak dari kita mungkin selalu memahami bahwa yang namanya panggilan itu selalu urusannya dengan pelayanan gerejawi. Jadi pendeta itu panggilan, jadi penatua itu panggilan, jadi aktivis gereja dan sebagainya, pokoknya yang sifatnya gerejawi, kita maknai itu sebagai sebuah panggilan. Betul saudara sekalian, tapi bukan itu satu-satunya. Karena sekali lagi bahwa sesungguhnya Allah memanggil semua orang dalam panggilannya masing-masing.
panggilan yang sifatnya khusus, tentu untuk tanggung jawab yang khusus juga. Maka ketika saudara dipanggil menjadi dokter, menjadi pengajar, menjadi perawat, jadi apapun itu adalah panggilan Allah secara khusus melalui diri saudara. Pertanyaan sebetulnya saudara sekalian, kemudian mengapa Allah memanggil orang secara khusus dan memberi tanggung jawab yang khusus juga kepada manusia? Tadi sudah sempat dijelaskan di awal, karena Tuhan mengenal kita. Firman Tuhan sendiri telah memberi kesaksian tentang Allah. Daud dalam Mazmur 139 menyaksikan kepada kita tentang Allah yang Maha Tahu. Ia mengetahui diri kita secara detail. Kalau ayat yang kedua tadi katakan, Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, bahkan dari kedalaman hati setiap kita sekalipun, Allah tahu karena Allah mengenal setiap kita. Dan bukan hanya Daud yang mengatakan bahwa Allah Maha tahu tentang diri seseorang. Kematahuan Allah itu dialami sendiri oleh Nathanael dalam bacaan Injil yang tadi dibaca bagi setiap kita. Nathanael mengira bahwa Yesus belum mengenal dirinya. Tapi kemudian Yesus berkata kepadanya, lihat, sambil menunjuk pada Nathanael, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus mengenal Nathanael yang adalah seorang Yahudi yang jujur, termasuk terkait pengenalannya pada Taurat. Karena dalam bacaan ini Nathanael digambarkan sebagai seorang yang kritis dan berpengetahuan. Dia nggak gampang percaya, dia memikirkan segala sesuatu berdasarkan fakta yang ada. Tapi kemudian Yesus mengenal Nathanael meskipun Nathanael sendiri belum perkenalkan tentang siapa dirinya. Dan saat perjumpaan Yesus dengan Nathanael itulah ada rencana yang mau berlaku atas Tuhan melalui diri Nathanael. Nah, saudara sekalian, pengenalan sempurna Allah pada manusia itu membuat dia tidak pernah salah ketika memanggil setiap kita. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama-sama. Karena pengenalan sempurna Allah pada setiap kita, maka Tuhan gak pernah salah ketika dia memanggil kita. Sebagaimana yang dialami oleh Samuel dalam 1 Samuel 3 ayat 1-21. Samuel belum mengenal Allah, tetapi Allah sudah mengenal Samuel dengan sangat baik. Allah tahu bahwa Samuel adalah seorang yang tepat untuk menyampaikan teguran pada anak-anak Eli. Karena pengenalan sempurna Allah pada Samuel, maka Allah memanggil Samuel dan memberikannya kepercayaan untuk mengerjakan tugas itu. Maka sebagaimana Allah memanggil Samuel untuk mengerjakan tugas khusus, demikian pula Allah memanggil setiap kita. Ia memanggil kita untuk mengerjakan tugas khusus sesuai dengan pengenalan sempurnanya tentang diri kita. Maka kalau kita bertanya, mengapa kita saat ini berprofesi sebagai pengajar misalnya? Jawabannya karena Allah melihat potensi kita sebagai seorang guru. Demikian juga untuk profesi-profesi lainnya. Apapun profesi saudara. Karena Tuhan sudah kenal potensi saudara. Tuhan tahu proses saudara untuk kemudian mengembangkan apa yang ada dalam diri saudara. Bahkan panggilan sebagai seorang pendeta sekalipun. Lalu menjadi perenungan berikutnya, misalnya saudara sekalian, apakah kita sudah menjalani panggilan tersebut dengan sungguh-sungguh? Perenungan yang juga menjadi pertanyaan reflektif bagi setiap kita. Kalau kita dipanggil jadi dokter, kita dipanggil jadi pendeta, kita dipanggil jadi perawat, kita dipanggil jadi guru, apapun itu, dan kita percaya itu adalah panggilan Tuhan, sekarang tanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah menjalani panggilan tersebut dengan sungguh-sungguh? Karena ada yang berprofesi sebagai guru, tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang pendidik. Ada juga misalnya pendeta yang kok nggak jadi teladan, malah melakukan pelecehan seksual seperti yang ada dalam pemberitaan beberapa waktu ini. Terus kita heran, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dengan iman kita percaya bahwa Allah sebetulnya telah memanggilnya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Tetapi apa yang disebut kalau dalam bahasa Alkitab, apa yang disebut kedagingan, ternyata lebih berkuasa dibandingkan roh Allah di dalam dirinya. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 6 ayat 12-20 mengingatkan kita tentang kuasa kedagingan itu.
Paulus memperlihatkan bahwa kedagingan sangat lemah, terutama dalam konteks Korintus, yaitu soal percabulan. Tentu kedagingan bukan hanya melulu berbicara soal percabulan, tetapi juga berbicara soal ketamakan, keserakahan, perilaku lain yang berkaitan tentunya dengan pemuasan diri semata. Maka dalam terang tema memahami, mengalami, dan melakukan, juga dalam pembacaan-bacaan kita pada hari ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita bersama dalam perenungan kita di pagi hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, setelah kita memahami dan mengalami bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan melalui panggilan kita masing-masing, lewat profesi kita masing-masing, maka kerjakanlah panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Kita memahami dan mengalami panggilan itu, kita paham, oh kita mau jadi dokter. Kita belajar dalam proses pembelajaran untuk jadi seorang dokter, sampai jadi seorang dokter, dan kita mengalami langsung, terjun langsung bahwa memang inilah panggilan Tuhan dalam diri kita. Maka jangan pernah lupa, kerjakan panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Termasuk profesi-profesi kita yang lainnya. Jika kita mengerjakan tugas tanggung jawab panggilan kita, hanya sekadar memuaskan keinginan daging, tentu itu sangat bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. 1 Korintus 6 ayat 20, ada penekanan di situ, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah berkehendak agar manusia memuliakan Allah dengan tubuhnya. Sehingga melalui profesi yang dikerjakannya sekarang ini, seseorang mengerjakannya untuk memuliakan Allah. Bukan untuk mencari kemuliaan diri atau sekedar memuaskan diri. Tetapi kita diajak untuk menghidupi profesi kita dengan sebuah semangat. Semangat memuliakan Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Panggilan untuk mengerjakan panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua catatannya, saudara sekalian, supaya panggilan dan tanggung jawab itu bisa sejalan atau selaras dengan kehendak Allah, maka tetaplah menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, sama saudara sekalian seperti yang kita alami dalam relasi kita dengan sesama. Itu juga yang sebetulnya terjadi dalam relasi antara kita dengan Allah. Bahwa komunikasi yang baik dengan Allah membuat kita paham betul apa yang Ia kehendaki untuk kita kerjakan. Maka tetaplah menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Melalui pencarian-pencarian hidup, melalui pengenalan yang baik kepada Tuhan hari demi hari, setiap hari. Termasuk mungkin lewat pertanyaan-pertanyaan reflektif kita. Tentang apa maksud Tuhan menghadirkan kita di dunia ini. Apa rencana Tuhan, mengapa saya ternyata jadi seorang ini. Dan percayalah, ada maksud Tuhan atas itu semua dalam diri saudara sekalian. Sama seperti ketika Yesus berjumpa dengan Nathanael, ada rencana Allah yang ingin terwujud melalui dirinya. Sama seperti panggilan Tuhan secara khusus melalui Samuel. Ada rencana Tuhan melalui dirinya. Dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga memberi kesaksian yang sama, termasuk banyak orang di antara kita juga. Ada rencana Tuhan yang mau terjadi melalui diri kita, melalui profesi kita. Maka apapun profesi kita, itulah panggilan Tuhan. Maka biarlah melalui perenungan kita pada pagi hari ini, membuat kita semakin tergugah untuk memuliakan Allah melalui profesi kita masing-masing. Profesi yang adalah pengejawantahan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Cuma dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk pewartaan sabda-Mu yang semakin menggugah setiap kami untuk mengerjakan panggilan Tuhan melalui profesi kami masing-masing, melakukan segala sesuatunya hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan semata. Tolong kami ya Tuhan, termasuk di tengah kelemahan kami. Kami percaya Engkau memampukan setiap kami hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Dalam persekutuan kami di pagi hari ini, kami berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah. Tuhan berkati para pemimpin yang ada, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Apapun yang menjadi keputusan dan kebijakan, biarlah semuanya semata-mata demi kesejahteraan banyak orang. Kami berdoa untuk kehidupan kami semua, terkhusus di masa pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur sudah ada vaksin, dan biarlah distribusi vaksin juga boleh berjalan dengan baik. Kami semua boleh menikmatinya. Kami semua boleh menjadi orang-orang yang pada akhirnya nanti kebal terhadap virus, meskipun kami harus tetap menjalani disiplin diri untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tolong setiap kami ya Tuhan, para pekerja, setiap mereka yang saat ini bekerja dari rumah. Kami percaya Tuhan mampukan setiap mereka. Anak-anak sekolah yang melakukan proses pembelajaran juga secara daring dari rumah. Kami percaya Tuhan yang menolong mereka juga. Tolong kami semua ya Tuhan, untuk boleh terbiasa dengan keadaan seperti ini, namun tetap terus berserah hanya kepada Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, pergumulan jemaat bakal pos Taman Yasmin, juga para simpatisan yang ada, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan berkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing, karya hidup kami masing-masing, orang tua kami, para lansia, Tuhan yang menopang setiap mereka. Berikan kami semua kekuatan dan kesehatan. Yang sakit atau dalam masa pemulihan, kami mohon Tuhan menolong dan memulihkan setiap mereka. Bahkan kami mengingat sahabat kami, Pendeta Yoga Willy Pratama dari GKP Bekasi, yang sementara dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan yang menolong dan memulihkan dia. Kami juga berdoa untuk pelayanan pengurus bakal pos GKI Taman Yasmin. Tuhan berkati setiap mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan ini. Setiap perjuangan yang dilakukan kami percaya tidak pernah ada yang sia-sia. Kami terus doakan GKI Pengadilan sebagai gereja induk. Tuhan berkati baik para pelayan maupun seluruh warga jemaatnya. Harapan kami di tahun yang baru ini, semoga selalu ada titik terang, selalu ada mujizat Tuhan yang boleh kami alami, khususnya bagi teman-teman kami di bakal pos GKI Taman Yasmin. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama melalui doa yang kami nyanyikan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pagi hari ini kita semua memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ungkapan syukur kita. Kita diingatkan dari kitab Amsal pasal 11 ayat 25 yang berbunyi demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Selama masih masa COVID-19 dan selama kita masih beribadah secara online saat ini, persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tercantum pada layar, atau dapat disimpan dalam amplop dan nanti dapat diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Selama kita mempersiapkan persembahan kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148, bait pertama, ketiga, dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku, dan seterusnya. Jemaat yang terkasih, sambil berdiri, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan segala pemberi berkat, karunia yang baik bagi kami dan seluruh keluarga kami dan seluruh jemaat kami masing-masing. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk segala berkat dan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Di saat ini kami menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Kami mohon Tuhan berkati dan Tuhan pimpin kami di dalam mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 432, bait pertama dan kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan.
yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa yang ku sampaikan pada dunia penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara sekalian, ibadah kita akan segera selesai, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah curahan berkat dari Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.